Pembahasan analisa bakat Aquila Fingerprint Talent Analysis AFTA ya, untuk tipe belajar analisa bakat melalui sidik jari. Nah, kita masuk ke tipe belajar. Di sini memang agak berbeda dari yang lain. Jadi kita punya 5 tipe, yaitu visual, audio, kinestetik, thinker, dan imaginator. Nah, di sini untuk visual itu dia lebih paham ketika membaca atau melihat sesuatu. Intinya seperti itu sebenarnya. Dia suka menulis, kemudian kalau di kelas biasanya duduk di depan. Yang perlu dipahami di sini, visual itu tidak bisa langsung belajar di tempat. Jadi kelemahan dari visual itu dia harus nulis dulu. Jadi kalau di kelas dia itu nulis dulu, kemudian di rumah dia belajar. Jadi tipe visual itu adalah tipe siswa di mana dia memang harus belajar. Karena dia tidak bisa memahami, kurang bisa ya, bukan tidak bisa ya. Kurang bisa memahami pada saat itu juga materi pelajaran. Jadi memang dia harus belajar di rumah. Jadi kalau tipe visual dan hanya visual saja, itu memang perlu belajar di rumah dari catatan-catatan yang dia buat di waktu sekolah. Kemudian tipe audio adalah tipe mendengar sekaligus tipe ngomong. Jadi tipe mendengar, dia mendengar, pendengar yang baik tapi juga ngomong yang baik. Jadi sistem audio atau tipe audio itu lebih mudah menerima pelajaran dari obrolan. Jadi ngobrol gimana ya, diskusi. Intinya tipe audio itu didiskusi. Tipe audio itu catatannya enggak jelas. Jadi orang tipe audio itu catatan enggak jelas, kecil-kecil, enggak rapi gitu. Tipe audio modelnya seperti itu. Namun dari kelebihan audio adalah dia bisa mengingat, dia bisa memahami sesuatu di tempat itu juga. Jadi tipe audio biasanya cenderung terlihat lebih pintar daripada tipe yang lain karena dia bisa memahami di tempat saat itu juga. Jadi dia memahami saat itu juga di lokasi pas waktu diterangkan sesuatu atau memahami sesuatu. Walaupun sebenarnya sama aja, tapi karena dia bisa sekali di waktu itu ya, di waktu itu dia bisa paham, maka tipe audio biasanya kelihatan lebih pintar. Kelemahan dari tipe audio itu nggak bisa diem, dia ngomong terus saja. Kalau tipe visual itu cenderung kan pendiam. Tipe visual ini cenderung pendiam, tapi kalau audio cenderung ngomong. Jadi kalau di kelas itu visual semua, kelasnya anteng. Kalau banyak visual kelasnya anteng. Kalau banyak audio kelasnya rame karena dia nggak bisa diem 15 menit gitu, nggak bisa diem tipe audio. Nah, tipe kinestetik adalah tipe yang sifatnya harus menyentuh. Jadi kalau misalkan kalau untuk kelas bawah ya, kelas bawah misalkan SD gitu, ketika untuk menerangkan sebuah kubus itu perlu diperlihatkan benar-benar kubus. Oh, kubus itu mempunyai sisi yang sama panjang, itu benar-benar terlihat, harus disentuh gitu. Oh, kubus itu mempunyai luas sisi yang sama besar gitu ya, harus benar-benar disentuh untuk kubus. Kemudian beda kubus dengan beda balok misalkan. Oh, kalau balok itu luas sisinya beda. Oh, kalau balok itu panjang kali lebar, jadi panjang sisinya beda-beda. Jadi memang harus menyentuh. Nah, kelemahan tipe kinestetik adalah ketika dia harus memahami sesuatu yang abstrak. Ini untuk SD aja ya, yang kita kita bahas itu untuk awal mula pembelajaran aja SD. Biasanya akan terlihat kelemahannya itu di SD. Namun ketika menginjak remaja ini enggak terlalu perbedaan ini enggak terlalu signifikan. Jadi orang audio udah bisa belajar menulis, orang visual udah bisa belajar mendengar, kemudian orang kinestetik udah bisa belajar audio dan visual. Jadi untuk awal-awal pembelajaran memang agak terlihat sangat jelas, tapi ketika nanti sudah mulai menganjak remaja ini sudah mulai kabur ya perbedaan-perbedaan ini.
Kemudian yang baru itu adalah di thinker dan imaginator. Nah, ini sebenarnya kelihatan hampir sama ya. Sama-sama diem. Jadi cirinya itu hampir sama, thinker dan imaginator. Sama-sama pendiam, sama-sama pelamun, sama-sama orangnya cuek, orang cuek, orang cuek. Jadi orang thinker itu, nah sekarang di perbedaannya. Thinker itu pemikir. Pemikir itu menggabung-gabungkan beberapa teori atau beberapa kalimat untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Itu thinker. Jadi dia memikirkan sebuah solusi. Itu thinker. Solusinya gimana? Ini thinker. Memikirkan sebuah cara. Itu thinker. Nah, kalau imaginator itu dia belajar dengan membayangkan sesuatu. Jadi kalau dia belajar tentang, kalau kinestetik itu kan harus menyentuh, kalau imaginator itu bisa terbayang di otaknya. Misal kubus itu seperti apa, prisma itu seperti apa. Kemudian misalkan titik berat pada segitiga itu modelnya seperti apa, dia bisa membayangkan, kemudian memprosesnya di otak, kemudian langsung bisa menghasilkan sebuah soal. Jadi kalau orang imaginator sama thinker ini dua-duanya dapat, dia bisa membayangkan sebuah soal, misalnya soal, kemudian diproses oleh thinker, kemudian imajinasi dari imaginator, maka menghasilkan solusi dan hasil jawaban yang lebih cepat tanpa harus menulis gitu. Tapi kalau cuma imaginator saja, dia hanya bisa membayangkan saja, membayangkan imajinasinya itu sampai ke tingkat detail memang. Prosesnya lebih cepat, tapi untuk menghasilkan sesuatu juga tidak secepat thinker. Jadi thinker itu pemikir. Kemudian thinker tanpa imaginator juga akan kesulitan, thinker tanpa audio juga akan kesulitan karena dia bisa memikirkan sesuatu tapi tak bisa untuk mengkomunikasikannya itu kesulitan. Jadi dia punya ide di dalam otaknya, tapi untuk mengeluarkan idenya itu cara ngomongnya aja agak kesulitan. Ini hanya di tingkat bawah ya, yang SD, TK gitu. Kemudian kalau udah menginjak ke SMP itu udah mulai bisa merata ini. Mau thinker, mau audio, mau visual, kinestetik, ini sudah bisa mulai merata, nggak terlalu perbedaannya itu nggak terlalu signifikan. Namun yang terlihat misalkan kalau audio ya dia memang ngomong terus menerus, jadi dia pinter ngomong, kelihatan dia ngomong gitu. Kalau orang visual dia kelihatan nyatet terus gitu. Orang kinestetik sudah bisa menyesuaikan diri antara melalui audio atau visual, jadi dia kinestetik. Nah, ciri khusus dari estetik tadi lupa, ini orangnya usil. Jadi orang kinestetik itu usil banget. Usil. Nah, kalau orang thinker ketika udah mulai SMP dia udah mulai bisa bicara, udah mulai bisa mengungkapkan pendapat. Kemudian orang imaginator juga hampir sama. Nah, manakah yang terbaik gitu? Nggak ada, semuanya terbaik. Tapi memang kalau misalkan kalau mau dihitung-hitung itu, misalkan di SD itu akan terlihat lebih pintar untuk anak nih kalau punya. Jadi kalau misalkan Anda punya misalkan anak Anda gitu ya, itu kelihatan audio kemudian thinkernya dapat, ini kelihatan lebih pintar. Kenapa? Karena dia bisa mengomongkan apa yang ada di pikirannya. Itu terlihat di SD. Oh, ini kelihatan cakap gitu ya. Kemudian kalau punya kinestetik dia terlihat aktif. Anaknya aktif, kemudian pintar ngomong, kemudian bisa berpikir, kemudian imajinasi. Nah, kalau ini digabung, imajinasi dan thinkernya ini tergabung, maka biasanya orangnya, anak itu banyak melamun, jadi banyak ngelak lah gitu, banyak ngelak. Kemudian kalau orang visual dia terlihat lebih rapi. Orang visual itu terlihat lebih rapi, tulisannya lebih rapi, kemudian catatannya lebih rapi gitu. Nah, kemudian apakah ini nanti bermasalah ketika SMP, SMA? Sebenarnya enggak terlalu. Jadi masalah ini hanya terlihat biasanya ya di masa kanak-kanak aja, di masa kanak-kanak. Kalau hanya
Kalau hanya punya kinestetik tok misalkan, dia yang lainnya tidak ada. Ini visual nggak ada, audio nggak ada, thinker nggak ada, imaginator nggak ada, hanya punya kinestetik tok. Memang dia agak kesulitan di belajar. Jadi masalah di kinestetik itu biasanya belajarnya agak kesulitan. Namun bergaul kemudian aktif itu dia dapat, pergaulannya dapat, aktifnya dapat, kemudian tenaganya juga dapat. Ini terlihat lebih aktif. Namun ketika nanti ketika belajar dia akan agak kesulitan. Tolong untuk jangan di apa ya, dijudge ya, dihakimi kalau oh ini anak kurang pinter gitu, jangan. Karena pada nanti saatnya dia beranjak ke remaja, dia akan menyesuaikan diri. Jadi sebenarnya ini untuk awal mulanya aja. Jadi dia akan menyesuaikan diri di. Kalau saya sendiri kan tipe audio ya, tipe audio. Saya bisa menulis, kemudian bisa. Itu memang beranjak di menuju ke remaja akhir gitu. Remaja akhir itu baru bisa menulis dengan lebih komunikatif. Menulis dengan lebih komunikatif itu di remaja akhir. Jadi ditunggu aja, tidak ada, sebenarnya nggak ada masalah di apapun. Intinya jangan dijudge. Misalnya kamu kurang pinter itu. Oh ini anak ini kurang pinter. Jangan seperti itu karena akhirnya itu hampir sama aja. Ini hanya akan berpengaruh di masa perkembangannya saja seperti itu. Kira-kira seperti itu ya untuk tipe belajar. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.